Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Nah, hari ini kita akan belajar tentang konservasi dan keberhasilannya, di mana kita akan mempelajari materi terkait metode dan juga apa saja indikator keberhasilan dari pelestarian spesies langka. Yang pertama, kita akan masuk di metode konservasi. Nah, metode konservasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Lalu, apa itu sebenarnya konservasi in situ dan juga ex situ? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konservasi in situ. Konservasi in situ bertujuan untuk melindungi spesies dalam habitat alaminya. Melalui teknik ini, ekosistem tetap terjaga serta memungkinkan spesies untuk berkembang dan berinteraksi secara alami. Lalu contoh dari konservasi in situ yang pertama ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional merupakan kawasan perlindungan yang didirikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Taman ini menyediakan ruang bagi flora dan fauna untuk tumbuh bebas dari gangguan manusia. Lalu, contoh dari konservasi in situ selanjutnya adalah cagar alam. Nah, cagar alam adalah area yang dilindungi untuk menjaga spesies langka dan habitatnya. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memastikan spesies tetap bertahan di dalam cagar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konservasi ex situ. Konservasi ex situ melibatkan perlindungan spesies di luar habitat alaminya. Ini menjadi alternatif penting saat habitat alami terancam oleh berbagai faktor lingkungan dan manusia. Lalu contoh dari konservasi ex situ adalah kebun binatang. Kebun binatang berfungsi sebagai tempat konservasi bagi spesies terancam punah sambil mendidik masyarakat. Di sini, spesies tersebut dapat dipelihara dan dipelajari untuk upaya pemulihan dan reintroduksi. Lalu contoh lainnya adalah bank genetik. Bank genetik menyimpan dan melestarikan material genetik dari spesies yang terancam punah. Praktik ini penting untuk memastikan keberlangsungan spesies di masa depan, terutama saat populasi alaminya menurun. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang studi kasusnya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki konservasi komodo, di mana konservasi komodo ini difokuskan di Taman Nasional Komodo yang menjadi habitat bagi spesies ini. Upaya pelestarian meliputi penelitian populasi, pemantauan habitat, dan pengembangan ekowisata untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap spesies yang terancam punah ini. Lalu, selanjutnya ada upaya pelestarian orangutan. Nah, pelestarian orangutan dilakukan melalui program rehabilitasi dan konservasi habitat. Permasalahan deforestasi dan perburuan liar menjadi fokus, sedangkan kolaborasi dengan komunitas lokal meningkatkan keberhasilan dalam menjaga populasi orangutan di alam liar. Selanjutnya, tantangan dalam konservasinya sendiri adalah seperti spesies komodo dan orangutan yang meliputi kerusakan habitat, perubahan iklim, dan penurunan dukungan masyarakat. Jadi, keterlibatan komunitas dan penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan ini. Selanjutnya, kita beralih tentang bagaimana indikator keberhasilan pelestarian spesies langka. Yang pertama, ada pengukuran populasi. Nah, pengukuran populasi dilakukan untuk menilai jumlah individu dari spesies tertentu dalam habitat alaminya. Data ini membantu menentukan kesehatan ekosistem dan efektivitas strategi pelestarian yang diterapkan. Selanjutnya ada diversitas genetik. Diversitas genetik mengacu pada variasi gen dalam populasi spesies, yang penting untuk ketahanan spesies terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Penilaian ini juga membantu dalam strategi pemulihan dan konservasi. Yang ketiga ada habitat yang berkelanjutan. Nah, habitat yang berkelanjutan adalah kunci untuk keberlangsungan hidup spesies. Memastikan ketersediaan sumber daya makanan, tempat tinggal, dan kondisi lingkungan yang stabil sangat penting untuk pelestarian jangka panjang.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Nah, pendidikan ini penting karena pendidikan yang baik mengenai keanekaragaman hayati dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Program edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas dapat membangkitkan minat untuk menjaga lingkungan dan spesies yang terancam punah. Lalu ada keterlibatan komunitas. Mengapa keterlibatan komunitas ini penting untuk keberhasilan program pelestarian? Itu adalah karena komunitas memiliki inisiatif lokal seperti kegiatan penanaman pohon atau pembersihan habitat, sehingga dapat memperkuat komitmen masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga pelestarian. Lalu ada kebijakan dan regulasi. Nah, ini tidak kalah penting karena sebagai pembuat kebijakan, pemerintah diharapkan dapat mendukung konservasi dengan membuat regulasi yang baik terkait konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati. Regulasi yang baik ini dapat mencegah perusakan habitat dan eksploitasi spesies langka serta mendukung upaya pelestarian secara efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, keberhasilan konservasi diukur melalui peningkatan populasi spesies langka dan regenerasi habitat. Contoh nyata dapat dilihat dari keberhasilan program konservasi komodo dan orangutan yang menunjukkan hasil positif dalam pelestarian spesiesnya. Lalu, langkah selanjutnya untuk konservasi adalah mencakup peningkatan program pendidikan lingkungan, penguatan regulasi perlindungan spesies, dan pengembangan fasilitas untuk konservasi ex situ. Dengan demikian, langkah ini akan memperkuat upaya pelestarian dan keterlibatan masyarakat. Lalu, bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian? Nah, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan program konservasi dengan keterlibatan dalam monitoring spesies dan pendidikan publik. Tindakan kolektif masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lalu selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, pengukuran keberhasilan pelestarian dapat dilakukan dengan mengamati indikator seperti stabilitas populasi, keberagaman genetik, dan kondisi habitat. Setiap indikator memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program konservasi yang diterapkan. Lalu yang terakhir ada komitmen berkelanjutan, di mana dibutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan upaya pelestarian. Tanpa dukungan berkelanjutan, keberhasilan konservasi dapat terancam ataupun tidak akan berjalan. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang konservasi dan keberhasilannya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar.